Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam akan datang, langit dan bumi mendung. Awan gelap pekat menumpuk di bawah langit, menggelar tontonan, awan hitam menyelimuti kota dan kota akan segera hancur. Di kota Huang Yunxian, jalan-jalan dan gang-gang sudah menyala, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan suasana yang membosankan dan menindas di dunia. City Lord Mansion. Lampu menyala. Tuan kota Yue Wen mengadakan pesta. Berpartisipasi dalam perjamuan, semuanya adalah orang-orang terkemuka dan terhormat di kota. Yue Wen mengenakan jubah brokat, dengan janggut willow yang mengalir dan senyum penuh. Sebagai tokoh senior abadi, dia telah berada di Huang Yunxian Cheng selama 9.000 tahun, dan dia dikenal karena kekayaan dan akalnya. Pernahkah Anda mendengar tentang penghancuran sekte semua jiwa? Tiba-tiba ada yang bertanya. Yue Wen mengangguk dan berkata, aku baru mendengarnya hari ini. Berbicara, ada desahan emosi di antara alisnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa pria bernama Shenmu, tidak hanya tidak mati dalam kabut hitam, tetapi dia sendirian dengan satu pedang, dia membunuh Gunung Buzu dan memusnahkan sekte 10.000 roh dalam satu gerakan. Ucapan tersebut menarik banyak emosi. Shenmu. Dengan kata lain, Su Yi, dalam periode waktu yang lalu, terlalu mencolok, menyebabkan jumlah gelombang yang tidak diketahui di negeri dongeng, yang dapat disebut sebagai perhatian dunia. Awalnya, semua orang mengira dia telah mati dalam kabut hitam bersama raja-raja abadi yang mengejarnya. Tapi siapa sangka bahwa dalam 2 hari terakhir, berita tentang Su Yi, satu orang dan satu pedang, telah menyebar ke seluruh negeri dongeng seperti badai. Sekali lagi menimbulkan sensasi di dunia. Su Yi belum mati. Selanjutnya, raksasa yang didukung oleh dewa seperti sekte Wanling dihancurkan. Ini mengejutkan banyak kekuatan abadi. Jika Su Yi melakukan ini, apakah dia tidak takut dibalas oleh para dewa? Banyak orang bingung. Agama semua jiwa adalah kekuatan abadi yang dilindungi oleh para dewa. Su Yi menginjak-injaknya, itu penistaan. Tidak peduli apa, Su Yi ini telah menjadi orang kejam nomor 1 di dunia Immortal Kings. Dalam waktu kurang dari setahun, Immortal King yang mati di bawah tangannya sudah ada lusinan orang. Menakutkan. Dari mana asalnya, dan mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ketika orang membicarakan Su Yi, mereka tercengang. Pria kejam pertama di negeri dongeng. Yue Wen mencibir, semuanya, Su Yi ini sekarang menjadi musuh publik banyak raksasa abadi di dunia. Semakin buruk kematiannya. Semua orang terkejut dan terlihat berbeda. Memang, Su Yi ini terlalu dilempar, dia benar-benar tidak bermoral, dan menyinggung sejumlah raksasa abadi yang tidak diketahui, bagaimana dia bisa makan buah yang baik lagi di masa depan. Meskipun agama semua jiwa mengandalkan para dewa, bagaimanapun juga para dewa tidak dapat benar-benar datang ke dunia. Yue Wen berkata dengan enteng, raksasa-raksasa abadi di dunia itu berbeda. Baik itu latar belakang atau warisan yang mereka miliki, mereka tidak sebanding dengan semua jiwa agama. Jangan bicarakan hal lain, di balik raksasa-raksasa abadi itu, mana yang tidak didukung oleh sosok Taijing. Memang benar bahwa orang-orang di Taijing sudah lama bersembunyi, menghindari bencana ilahi, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia, tetapi jika mereka terpaksa buru-buru, bunuh Su Yi. Orang gila seperti ini sama sekali tidak sulit. Keberadaannya telah terungkap, dan ditakdirkan untuk tidak ada lama. Kata-kata ini mendapat banyak gema suara. Ada juga sebagian orang yang tidak setuju, jika Su Yi begitu mudah dibunuh, bagaimana bisa raja-raja abadi itu mati dengan tragis? Bagaimana gereja semua jiwa bisa dihancurkan? Perlu dicatat bahwa raksasa-raksasa abadi di dunia dengan mudah tidak berani menyinggung agama semua jiwa. Selain itu, jika orang-orang di Taijing benar-benar berani bergerak, apakah mereka tidak takut terkena bencana ilahi? Kata-kata tersebut tidak diucapkan oleh para tamu yang hadir. Lagi pula, ini. The City Lord's Mansion adalah situs Yue Wen. Ledakan. Pada malam hari, terdengar guntur tumpul, busur menyala, dan menyilaukan. Banyak tamu yang terkejut. Yue Wenan berkata lembut, sepertinya akan hujan. Dalam situasi ini, sebaiknya minum.
Tepat saat suara jatuh, hujan lebat telah turun, menghantam atap, membuat suara seperti drum yang renyah. Aula utama tertutup awan petir, angin kencang, dan hujan deras. Aula itu terang benderang, penuh tawa. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di tirai hujan di luar aula utama, bercampur dengan suara hujan, sulit dikenali. Secara bertahap, langkah kaki itu semakin dekat. Beberapa penjaga yang ditempatkan di luar aula utama adalah yang pertama waspada dan mendongak. Siapa? Apakah Tuan Kota Yue Wen ada di sini? Suara acuh tak acuh terdengar. Langkah, belum lagi masuk tanpa izin di rumah penguasa kota, dan bahkan berani memanggil nama orang dewasa keluargaku, mencari kematian. Suara membosankan terdengar. Para penjaga jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Gerakan seperti itu telah menarik perhatian semua orang di aula, dan mereka semua menghentikan gerakannya dan melihat keluar aula. Siapa yang berani datang ke City Lord's Mansion untuk membuat masalah? Hujan deras, dan guntur menggelegar. Sesosok tinggi datang dari kejauhan. Hujan deras dipantulkan sebelum mendekati sosok itu. Kilat menyambar menembus malam, dan cahaya sesaat ini membuat semua orang melihat siapa yang datang. Mengenakan jubah hijau, dengan wajah tampan, berjalan di malam hujan, seperti berjalan-jalan di halaman. Ini Su Yi. Hanya saja semua orang di aula merasa sangat asing. Siapa Anda, dan mengapa Anda ada di sini? Seorang pria besar dari City Lord's Mansion bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Su Yi melangkah di depan gerbang kuil, mengalihkan pandangannya dari semua orang yang hadir, dan berkata, siapa Yue Wen? Suasana yang semula ramai menjadi membosankan. Orang-orang terlihat curiga, dan mereka semua melihat bahwa mereka jahat. Saya, apa yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Yue Wen duduk di sana, naga dan harimau berjongkok, matanya dingin. Seorang pemuda yang berani melanggar wilayahnya hanya mencari kematian. Su Yi berkata, kemarin malam, seorang teman saya menghilang di sini. Anda harus tahu tentang ini, kan? Mata Yue Wen menyusut dengan tenang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh siapa temanmu? Su Yi berkata Qi Fu Feng. Yue Wen tercengang, lalu tiba-tiba tertawa, matanya main-main jadi, kamu adalah kaki tangan Qi Fu Feng. Berbicara, dia berdiri dan matanya dingin, tidak heran Tuan Lu mengatakan sebelum dia pergi bahwa Qi Fu Feng telah meminta bantuan, dan Ken mungkin memiliki yang lain. Kaki tangan, dan biar saya perhatikan baik-baik, ternyata benar-benar ada. Dia tampak sangat senang, menatap Su Yi dari atas ke bawah, hanya saja, aku tidak menyangka kamu begitu bodoh, dan kamu datang ke pintu. Dengan patuh. Para tamu di aula utama saling berpandangan, semuanya bingung. Su Yi berkata jadi, Qi Fu Feng telah jatuh ke tanganmu. Yue Wen tersenyum dan berkata jangan khawatir, kamu akan segera bertemu Qi Fu Feng. Dan, untuk menunggu kedatanganmu, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Hadiah yang bagus. Suaranya jatuh begitu saja. Di kejauhan aula utama, sekelompok sosok tiba-tiba muncul. Ada 9 orang yang berdiri di area yang berbeda, dan aura Immortal Monarch dari tubuh mereka sepenuhnya menutupi area ini. Hujan deras pecah, dan awan gelap di langit pecah. Melihat ini, semua tamu di aula utama berubah warna, tidak bisa lagi duduk diam, dan bangkit satu demi satu. Yue Wen berkata sambil tersenyum jangan panik, semuanya, kami akan terus bersenang-senang setelah kami menangkap mangsa yang dikirimkan ke pintu Anda. Su Yi menyaksikan adegan ini dengan tenang dan berkata, bunuh orang-orang itu dulu. Suara terdengar di luar aula. Lalu, bayangan hitam muncul entah dari mana seperti kilat, berkedip dalam kehampaan. Puff, engah, engah. Para Immortal Monarch yang berdiri di area yang berbeda lehernya hancur dan tergeletak di tanah. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa melawan dan melawan. Saya bahkan tidak bisa bereaksi. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan dimusnahkan. Pada saat ini, orang dapat melihat dengan jelas bahwa tembakan itu adalah burung hitam besar setinggi sekitar 1 kaki. Hai! Desah lega terdengar. Semua tamu di aula utama tercengang, seperti jatuh ke dalam gua es.
Sebelumnya, pemilik kota Yuewen juga membujuk mereka untuk tidak panik, tetapi bagaimana mereka tidak panik? Melihat Yuewen lagi, mau tak mau dia tertegun, tangan dan kakinya menjadi dingin, dan wajahnya berubah total. Kamu. Ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Su Yi meraihnya dari udara. Di mana Qi Fufeng? Ekspresi Su Yi datar seperti biasanya. Tapi kali ini, semua orang merasa kedinginan dan ketakutan. Siapa pemuda ini, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Saya baru saja mengangkat tangan, dan menangkap Yuewen, alam suci yang abadi di tingkat Dzogchen, hidup-hidup. Dia ditangkap kemarin. Yuewen gemetaran, lidahnya tersimpul seperti simpul, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri. Siapa yang mengambilnya? 9 tetua Lu yang dari Sekte Abadi Wanjian. Wanjian Xianzong. Su Yi menyipitkan matanya dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hilangnya Qi Fufeng akan terkait dengan Wanjian Xianzong. Dapatkah dikatakan bahwa kebenaran tentang penghancuran klan Biao Spirit yang diselidiki Qi Fufeng terkait dengan Wanjian Xianzong? Memikirkan hal ini, Su Yi berkata, kemana mereka pergi? Yuewen berkata Wanjian Xianzong. Su Yi bertanya lagi, karena ini masalah Wanjian Xianzong, mengapa Qi Fufeng muncul di situs Anda? Yuewen berkeringat dingin di dahinya, dan berkata, kemarin, Qi Fufeng melarikan diri ke Huangyun Xiancheng, Wanjian Xianzong memerintahkan tuan kota saya untuk mengirim tuan yang kami bawa melakukan pencarian, dan ketika kami menangkap Qi Fufeng, kami membawanya kembali ke mansion tuan kota. Berbicara, dia dengan cepat menjelaskan tuan, kami juga di bawah perintah, dan kami tidak berani membangkang, dan saya harap Anda bermurah hati. Leher Yuewen terpelintir dan patah, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Su Yi berbalik. Dari awal hingga akhir, dia dihargai seperti emas, acuh tak acuh dan tenang, tanpa ceroboh, tetapi metodenya yang agresif dan mendominasi mengejutkan semua orang yang hadir. Sampai dia sampai di luar aula utama, Su Yi berkata, sisanya terserah padamu, aku akan menunggumu di luar kota, setengah jam. Jam kemudian, saya akan berangkat ke Wanjian Xianzong. Berbicara, dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke kejauhan. Iya. Lilin Yu Dapeng memimpin. Tidak. Tamu itu angker semua. Mereka hanya di sini untuk jamuan makan, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka akan terlibat dalam kekacauan seperti itu? Ledakan. Burung Zuyu Dapeng melebarkan sayapnya, dan seorang raja abadi yang perkasa segera menutupi seluruh istana tuan kota. Semua orang mati. Pada hari itu, istana tuan kota Huang Yunxian dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Pada hari yang sama, Su Yi menunggangi punggung burung Zuyu Dapeng, memanfaatkan malam untuk bergegas menuju Wanjian Xianzong. Su tua, jika kamu harus mengambil tindakan terhadap Wanjian Xianzong kali ini, itu akan membantumu membersihkan pintu. Dalam perjalanan, Su Yi bergumam dalam hatinya, memikirkan dunia ilusi. The Unreal World adalah sahabatnya di kehidupan sebelumnya. Juga pendiri Wanjian Xianzong. Larut malam. Di tebing. Lu yang duduk bersila dengan Guqin di depannya. Dia membelai senar dengan 10 jari, suara pianonya rendah, seperti tangisan, mengungkapkan rasa depresi dan kesepian. Sebagai penatua ke-9 dari pintu dalam Wanjian Xianzong, Lu yang dikenal sebagai Suangjue dari Qin dan pedang. Sosoknya kurus, temperamennya sekuat pohon pinus, matanya terpejam, dan dia tampak benar-benar tenggelam dalam bermain piano. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok berdarah jatuh dari langit dan jatuh ke tanah tidak jauh dari tebing. Sosok itu benar-benar hancur, penuh dengan bekas pedang yang mengejutkan, daging dan darah yang kabur, dan rambut panjang yang tertutup lumpur dan darah. Perhatikan baik-baik, ini Qi Fufeng. Dia tidak bisa dikenali, terluka parah, jelas disiksa dan disiksa. Setelah jatuh ke tanah, dia terengah-engah, gemetar dan kedutan di seluruh tubuhnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berdiri. Selanjutnya, seorang wanita berbaju merah terhempas ke tanah. Dia memiliki penampilan yang baik, cukup cantik, dan temperamennya dingin dan kesepian, dengan kotak pedang di punggungnya. Ketika sosok itu jatuh ke tanah,
dia menginjak langsung kepala Qi Fufeng yang berdarah dengan satu kaki, menekan pipinya ke tanah, berdarah dari 7 lubang, melihat sangat menyedihkan. Wanita berbaju merah itu terlihat acuh dan tidak peduli. Kakak, tulang orang ini sangat keras, tidak peduli seberapa keras saya menggunakannya, saya tidak bisa membuka mulutnya. Wanita berbaju merah itu mengusap pipinya tak berdaya. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan karakter yang tidak takut mati. Di kejauhan, Lu yang memainkan Qin dengan bebas. Sampai setengah suara, dia meletakkan 10 jarinya di senar, menghela nafas pelan, dan berkata, sudah berapa kali aku berkata, jangan ganggu aku ketika aku bermain piano. Berbicara, dia membuka matanya, berbalik untuk melihat wanita berbaju merah, dan berkata, apakah kamu menyakiti jiwanya? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, tidak. Lu yang sedikit mengangguk dan berkata, itu bagus, setelah kembali ke sekte, serahkan dia ke penatua hukuman dan cari jiwanya. Wanita berbaju merah bergumam, kakak, aku masih tidak mengerti mengapa kamu ingin memburu orang ini, dia hanya seorang yang abadi, dan Hebi yang bertanya. Apa hubungannya petunjuk yang berkaitan dengan penghancuran klan spiritual dengan sekte abadi 10.000 pedang kita? Lu yang tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi yang pasti karena kepala sekolah mengaturnya seperti ini, pasti memiliki makna yang dalam. Oke, kalau masih mau menyiksanya, pergi ke samping, jangan ganggu aku lagi, tunggu aku memainkan lagu lain, lalu setel pergi dan kembali ke gereja. Pintunya, jika dapat dicapai sebelum fajar. Berbicara, mata Lu yang terpejam, jari-jarinya melayang, dan dia bermain lagi. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, menatap Qi Fufeng, yang terbaring di sana seperti anjing mati, ekspresi kejam muncul di antara alisnya. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membuatmu membuka mulut. Berbicara, dia tiba-tiba menjambak rambut Qi Fufeng, seperti menyeret mayat, dan berjalan ke kejauhan. Tubuh Qi Fufeng bergesekan dengan tanah yang tidak rata, kulitnya pecah-pecah, darahnya berdeguk, meninggalkan noda darah yang panjang di tanah. Aku tidak takut mati, bagaimana aku bisa takut dengan siksaanmu, lakukan saja. Qi Fufeng membuka mulutnya dengan suara serak. Rambut panjangnya tergerai, kulit kepalanya kesemutan, pipinya berdarah, batang hidung dan mulutnya patah, dan ia terlihat shock. Melihat mulutnya yang keras, wanita berbaju merah itu menunjukkan ekspresi cemberut di alisnya, dia segera menghentakkan kakinya, dan membanting kakinya ke punggung Qi Fufeng. Tulang belakang Qi Fufeng patah, dan wajahnya menjadi terdistorsi karena kesakitan. Tapi dia mendesis dan tertawa, hanya itu. Wanita berbaju merah hanya merasa martabatnya sedang diprovokasi, dan dia merasakan ledakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Dia hanya seorang tahanan, beraninya dia tertawa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merobek lengan kiri Qi Fufeng, dan darah berceceran. Qi Fufeng berkedut di mana-mana, matanya menjadi gelap, dia menggertakkan giginya, tidak berteriak, dan memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang tak terbatas. Wanita berbaju merah mencibir, mengerutkan bibirnya, dan berkata, jangan khawatir, aku akan bermain denganmu malam ini, asalkan kamu tetap jiwamu. Tentu saja, jika kamu mau mengakuinya, aku akan segera berhenti. Berbicara, ujung jarinya seperti pisau, mencongkel mata Qi Fufeng. Tapi pada saat ini, ujung jarinya tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Lu yang memainkan Qin, membuka matanya, meletakkan tangan dan jarinya di senar, dan melihat ke kejauhan dengan terkejut. Ledakan. Di malam yang gelap, seekor burung peng dengan tubuh dengan jangkauan ribuan meter meraung, dan sayapnya seperti awan di langit, memancarkan fluktuasi yang menakutkan itu milik tingkat Raja Peri. Raja Peri. Wanita berbaju merah terkejut, sepertinya akan datang ke kita. Jangan panik, tempat ini hanya berjarak 30.000 mil dari sekte tersebut. Dapatkan tangan kami. Lu yang berbicara dengan suara yang dalam. Suara itu masih bergema, dan burung peng yang menakutkan meraung dan berhenti di langit tinggi tidak jauh. Kami dari Wanjian Xianzong, berani bertanya pada Yang Mulia, mengapa Anda ingin datang ke sini? Wanita berbaju merah membuka mulutnya. Burung peng mengabaikannya,
sayapnya menyatu dan kepalanya menunduk. Kemudian, sesosok jangkung melompat turun darinya dan datang ke tebing. Mengenakan jubah hijau dan berburu di angin malam, itu adalah Su Yi. Lu Yang dan wanita berbaju merah tidak bisa tidak terkejut. Pengber tingkat Raja Abadi ini sebenarnya adalah tunggangan pria muda. Setelah Su Yi tiba, matanya tertuju pada Qi Fufeng. Badan berlumuran darah, tulang belakang patah, lengan robek, darah berceceran di lantai, pipi berdarah. Situasi yang menyedihkan sangat menyilaukan. Ketika Su Yi menoleh, kepala Qi Fufeng diturunkan di sana, dan seluruh tubuhnya berkedut karena rasa sakit yang parah. Dia ingin melihat ke atas, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini membuat Su Yi sedikit mengernyit, dan matanya menjadi dingin dan acuh tak acuh. Melihat Su Yi menatap Qi Fufeng, wanita berbaju merah itu bingung, tetapi masih menjelaskan, aku akan membuatmu tertawa, ini aku seorang tahanan ditangkap oleh Wanjian Xianzong. Su Yi mengabaikannya. Dia langsung pergi ke sisi Qi Fufeng, berjongkok, dan berkata dengan nada meminta maaf, aku terlambat selangkah dan membuatmu menderita. Wanita berbaju merah tiba-tiba berubah, pihak lain mungkinkah itu pembantu Qi Fufeng? Pada saat ini, Qi Fufeng, yang lumpuh di tanah, gemetar hebat, dan mendesis penuh semangat, Tuan. Ini Anda, maaf saya bisa tidak berdiri untuk menyambutmu. Di kejauhan, Lu Yang tiba-tiba berdiri, wajahnya sangat berubah. Dia juga menyadari ada yang tidak beres. Su Yi mengabaikan semua ini. Dia mengangkat tangannya untuk membantu Qi Fufeng berdiri, melihat kegembiraan dan kegembiraan di mata pihak lain, dan tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya. Kamu istirahat dulu yang baik, dan selanjutnya serahkan padaku. Berbicara, Su Yi memegang telapak tangannya kosong, dan sosok Qi Fufeng melayang dan mendarat di punggung burung Zuyu Dapeng di kejauhan. Wanita berbaju merah dan Lu Yang sudah berbalik dan melarikan diri. Tapi mereka masih setengah jalan ketika mereka dipenjara oleh kekuatan yang menakutkan dan berguling ke tanah. Itu salah paham. Lu Yang berteriak panik, kami dari Wanjian Xianzong, tolong jangan buru-buru dulu, biar kami jelaskan. Su Yi menjentikkan jarinya. Ledakan. Lu Yang berlutut di tanah, tubuhnya benar-benar terpenjara, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan wajahnya penuh ketakutan dan keraguan. 9 tetua dari sekte dalam dari 10.000 pedang sekte abadi bahkan tidak dapat membayangkan bahwa dia hanya bermain gukin dalam kegelapan, dan dia telah memprovokasi seperti adegan bencana. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan kembali ke sekte lebih awal. Bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk bermain kin di sini? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Di sisi lain, wanita berbaju merah menggemeretakkan giginya, wajahnya memucat karena ketakutan. Pihak lain mengerikan. Saat Anda menangkap mereka, semudah menekan semut. Ketika mata Su Yi yang dalam dan dingin melihat ke atas, wanita berbaju merah berteriak kaget, Yang mulia, apakah Anda tidak takut balas dendam oleh 10.000 saya? Sekte Abadi Pedang. Su Yi menjentikkan jarinya. Ledakan. Wanita berbaju merah itu memiliki kedua lutut di tanah, dan tulang di lututnya pecah, membuatnya menjerit kesakitan. Qi Fufeng, bagaimana menurutmu kita harus mengarangnya? Su Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Di kejauhan, Qi Fufeng penuh kebencian dan berkata, Tuan, jika mungkin, saya ingin dia mati. Wanita berbaju merah itu berwajah muram dan berteriak, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja dia harus mati, tapi dia tidak bisa mati dengan mudah. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya terkulai, seperti pisau pemetik daging yang presisi dan tajam, mengiris daging dan darah wanita berbaju merah. Ling Qi. Dalam sekejap, wanita berbaju merah itu berubah menjadi pria berdarah, menjerit kesakitan dan putus asa. Pada akhirnya, tulangnya patah inci demi inci, dan tubuhnya hancur total. Adegan berdarah membuat Lu Yang bergidik di kejauhan, seluruh tubuhnya menggigil. Tapi bukan itu saja. Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, meraih jiwa wanita berbaju merah di tangannya, dan berkata dengan nada ringan,
rasa sakit dari tubuh, bagaimanapun, lebih rendah, jiwa. Siksaan itu hanya bisa disebut rasa sakit yang menyiksa. Lampu tembaga muncul di telapak tangannya, menekan semangat wanita berbaju merah. Ini adalah salah satu jarahan yang dia kumpulkan di masa lalu, harta kelas Raja Abadi. Aku tidak bisa meminta kematian. Tidak, lepaskan aku. Jika ayahku tahu, dia akan menghancurkan seluruh klanmu. Wanita berbaju merah itu menjerit, jiwanya diselimuti cahaya berdarah, dan dia menjerit dan menjerit, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dengan ujung jari Suyi. Tiba-tiba, suara wanita berbaju merah tidak terdengar lagi. Setelah itu, Suyi melemparkan lampu tembaga ke Qi Fufeng dan berkata, saat kamu jatuh, kamu bisa membiarkannya mati kapan saja. Qi Fufeng merah, hidungnya sakit, dan dia tersedak. Dia bergejolak di dalam hatinya, dan tiba-tiba merasa bahwa semua siksaan yang dia derita kali ini tidak ada apa-apanya, bahkan jika dia mati saat ini, itu sangat berharga. Dia. Suyi menatap Lu Yang. Lu Yang gemetar seluruh, berjuang keras, memandang Suyi seolah-olah dia sedang melihat iblis yang kejam dan kejam, penuh kepanikan dan ketakutan. Suyi menjentikkan jarinya untuk melepaskan kekuatan penahan pada Lu Yang, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak suka memainkan Qin, datang dan mainkan sebuah lagu untukku. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.